Pada suatu zaman yang sangat jauh, sebelum listrik ditemukan, dan sebelum mie instan naik tahta, Abu Nawas memutuskan melakukan perjalanan menuju sebuah negeri tropis yang terkenal ramah, penuh tawa, dan penuh misteri. Negeri itu sekarang bernama Indonesia. Begitu kapal yang ia tumpangi merapat ke pelabuhan, hidung Abu Nawas langsung dihantam aroma aneh, sekaligus menggoda. Ia berhenti, menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, ini bau apa? Aromanya aneh, di Baghdad tidak ada aroma seperti ini. Seorang pemuda yang lewat sambil membawa kantong plastik penuh gorengan menjawab, itu bau singkong, Bang. Singkong goreng baru matang. Abu Nawas tercengang. Singkong goreng? Akar pohon digoreng? Negeri apa ini? Apakah ini negeri para koki pemberani? Pemuda itu tersenyum sambil melanjutkan perjalanannya. Abu Nawas makin penasaran dan mengikuti aroma tadi, sampai ia menemukan sebuah tempat yang ramai sekali. Di depannya berdiri sebuah kedai kopi sederhana bertuliskan, Kedai Kopi Barokah Mak Rojak, serba singkong. Abu Nawas membaca ulang tulisan itu. Serba singkong? Maksudnya apa? Apakah bangunannya juga dari singkong? Ia masuk. Begitu masuk, ia langsung melihat semua orang sedang makan dan semuanya makan makanan dengan warna kuning, coklat, atau krem, tapi bentuknya mirip-mirip. Abu Nawas jadi bingung. Ia bertanya ke pemiliknya, seorang wanita ramah bernama Mak Rojak. Wahai Mak Rojak, apakah ini kedai makan atau museum keluarga singkong? Mak Rojak tertawa keras sampai kipas angin di langit-langit goyang. Bang Abu, di sini kita punya singkong goreng, tape goreng, gatot, tiwul, keripik singkong, lemper singkong, brownies singkong, bakso singkong, pokoknya semua serba singkong. Abu Nawas menatap seluruh meja. Jadi, kalian di sini makan singkong dari pagi sampai malam? Apa singkong di negeri ini dijadikan agama? Mak Rojak tambah ngakak. Muncul Bang Udin, si penantang otak Abu Nawas. Tiba-tiba, seorang pria duduk di depan Abu Nawas. Namanya Bang Udin, pria paling pintar, paling licik, paling cepat ngomong di kampung itu. Bang Udin tersenyum licik. Bang, kau dari negeri jauh ya? Sudah pernah makan singkong? Abu Nawas jawab tegas. Di negeriku, akar pohon hanya digunakan sebagai mainan kambing. Tidak pernah dimakan. Kedai langsung meledak tawa. Bang Udin lalu menunjuk hidangan di meja. Lihat Bang, ini singkong goreng. Ini tape goreng. Ini gatot. Ini tiwul. Ini keripik singkong. Ini roti singkong. Dan ini es singkong spesial. Abu Nawas berseru, astaga, ini bukan makanan. Ini keluarga besar singkong berkumpul untuk rapat akbar. Semua pengunjung tertawa mendengar itu. Abu Nawas cicipi tape goreng. Mak Rojak menghidangkan sepiring tape goreng panas-panas. Abu Nawas mencium aromanya. Ini aromanya aneh seperti makanan yang lupa tujuan hidup. Bang Udin terkekeh. Coba dulu Bang. Abu Nawas menggigit sepotong. Matanya langsung membesar. Wah, ini manis, ini lembut, tapi rasanya seperti singkong yang habis pulang dari perjalanan panjang dan tercerahkan. Mak Rojak menjelaskan. Itu tape Bang, singkong yang difermentasi. Abu Nawas tertegun. Di negeriku, makanan bau begini biasanya kesalahan kambing, bukan singkong. Kedai kembali pecah oleh tawa yang lebih keras. Adu teka-teki dua otak licin. Bang Udin menantang. Bang Abu, kalau abang bisa jawab teka-teki ini, semua makanan gratis. Abu Nawas langsung menegakkan pecinya. Tantangan diterima. Bang Udin bertanya, apa bedanya singkong mentah dan singkong goreng? Abu Nawas jawab cepat. Yang mentah mengancam gigi. Yang goreng mengancam diet. Seketika semua orang tertawa sambil menepuk-nepuk meja. Giliran Abu Nawas. Baik Udin, jawab pertanyaanku. Apa makanan yang membuatmu bahagia? Tapi kalau kebanyakan, membuatmu merenungi takdir. Bang Udin jawab mantap. Tape. Abu Nawas melongo. Kok kamu tahu?
Bang Udin menunjuk dada. Kedai semakin rusuh. Bawa pulang singkong dan tape ke Baghdad. Setelah beberapa hari di Indonesia, Abu Nawas memutuskan pulang. Tapi ia membawa 1 karung singkong mentah, 1 keranjang tape, 1 wadah gatot, 1 toples tiwul, dan 3 bungkus keripik singkong rasa pedas level kiamat. Sesampainya di Baghdad, istrinya menatap barang-barang itu dengan bingung. Ia berkata, "Apa ini? Kenapa baunya seperti tetangga sedang bahagia?" Abu Nawas bangga. "Ini makanan ajaib dari Indonesia, namanya tape." Tetangganya datang. 1 orang mencoba sepotong. Tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak tanpa sebab. Warga Baghdad langsung heboh. Apa ini makanan sihir? Apa ini obat tertawa? Apa ini senjata rahasia? Orang-orang mulai mencoba tape. Dan seluruh Baghdad berubah jadi kota paling bahagia sedunia. Bahkan unta pun bingung kenapa manusia ketawa tanpa disuruh. Sejak hari itu, Baghdad geger dan menyebut tape sebagai singkong yang disunat oleh waktu dan diberi kebahagiaan. Pergi ke pasar beli singkong. Singkongnya manis bikin hati meleleh. Kalau cerita ini bikin kalian senang, klik subscribe biar ketawa tambal meledak. Tapi goreng rasanya lembut. Tiwul manis bikin nagih. Subscribe sekarang sebelum lanjut, biar kontennya makin heboh dan meriah. Suatu pagi di Baghdad, suasana pasar sangat ramai. Pedagang berteriak, ayam berkokok, kambing melenguh, dan seorang kakek menawar harga sandal bekas. Tapi di tengah keramaian itu, berdiri seseorang yang tak kalah heboh. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Dengan semangat penuh gaya, Abu Nawas berteriak, "Jual sapu ajaib! Bisa terbang, bisa menyapu awan, dijamin bukan buatan Cina, tapi buatan hayalan." Orang-orang di pasar menatapnya bingung. Seorang pedagang berkata, "Abu Nawas, kau ini waras atau tidak? Masa sapu bisa terbang?" Abu Nawas tersenyum lebar. Kalian akan menyesal nanti. Kalau sapu ini dibeli raja, kalian semua bakal ternganga melihatnya terbang." Dan benar saja, kabar tentang sapu terbang Abu Nawas sampai juga ke telinga Raja Harun al-Rashid. Raja mendengar kabar itu sambil tertawa. "Apa? Abu Nawas menjual sapu terbang? Ini pasti tipuan baru." Tapi kemudian ia berpikir, "Tapi, kalau benar bisa terbang, kenapa tidak aku lihat sendiri?" Akhirnya, ia memerintahkan prajurit, "Bawa Abu Nawas ke istana. Aku ingin melihat sapu ajaibnya." Abu Nawas datang membawa sapu reyot dan senyum selebar bulan purnama. Raja menatapnya dari atas singgasana. "Abu Nawas," kata Raja, "benarkah kau menjual sapu terbang?" "Benar, tuanku. Sapu ini bisa terbang sejauh keinginan hati pemiliknya." "Berapa harganya?" tanya Raja. "Tidak mahal, tuanku. Hanya 100 keping emas dan sedikit kepercayaan." "100 keping emas?" teriak prajurit. "Itu bisa beli 10 unta dan 1 istri baru." Raja tertawa. "Baiklah, Abu Nawas, tapi tunjukkan dulu bagaimana sapu ini bisa terbang." Abu Nawas melangkah ke halaman istana. Ia menaruh sapu di tanah, mengangkat tangan ke langit, dan mulai membaca mantra aneh. "Wahai angin timur, wahai awan lembut, terbanglah wahai sapu sakti, tapi pelan-pelan ya, jangan tabrak burung." Semua orang menahan napas. Dan, plak! Sapunya jatuh berguling 2 kali. Raja tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, sapu ini tidak terbang, malah pingsan di tanah." Abu Nawas tersenyum lebar. "Benar, tuanku, karena hanya orang yang hatinya ringan dari dosa yang bisa membuat sapu ini terbang." Prajurit langsung saling pandang, takut-takut. Raja mengelus dagu. "Jadi,
Kalau aku yang mencoba, sapu ini bisa terbang? Tentu saja, tuanku. Tapi hati-hati, jangan sampai awan mengira yang lewat itu malaikat lembur. Seluruh istana tertawa. Raja yang penasaran akhirnya berdiri di atas sapu itu. Ia berteriak, "Wahai sapu ajaib, terbanglah!" Dan tiba-tiba, kerak! Sapu itu patah. "Abu Nawas, ini sapu rusak, bukan sapu terbang." Abu Nawas cepat berkata, "Ampun tuanku, sepertinya sapu ini menolak terbang karena tuanku terlalu berat oleh tanggung jawab kerajaan." Seluruh istana meledak tertawa. Raja berkata sambil menahan tawa, "Dasar kau Abu Nawas, kalau omong bisa bikin orang lupa marah." Abu Nawas melanjutkan, "Tuanku, sebenarnya sapu ini memang ajaib. Kalau disimpan di ruang pribadi tuanku, setiap malam sapu ini akan terbang membersihkan lantai istana." Raja terkejut. "Benarkah begitu?" "Benar tuanku, tapi dengan satu syarat." "Apa syaratnya?" "Hamba sendiri yang harus datang setiap malam untuk mengawasinya," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. "Jadi benar, sapunya terbang setiap malam bersama hamba." Raja pun tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, baiklah Abu Nawas, mulai malam ini kau pembersih istana paling lucu di Baghdad." Abu Nawas membungkuk sopan. "Terima kasih tuanku, dan jangan khawatir. Kalau istana bersih, itu bukan karena sapunya terbang, tapi karena kantong hamba ikut terisi." Semua orang di istana tertawa lagi. Dan sejak hari itu, Abu Nawas resmi menjadi pembersih istana paling bergaji di Baghdad. Bukan karena sapunya terbang, tapi karena lidahnya bisa bikin raja terbang-terbang ketawa. Pesan moralnya, kadang keajaiban bukan tentang benda yang bisa terbang, tapi tentang otak yang bisa berputar lebih cepat dari angin. Kalau kamu suka cerita lucu Abu Nawas ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe sebelum Abu Nawas datang ke rumahmu bawa sapu terbang edisi spesial.